Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita akan masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya jika Dia naik di surga, Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan kita begitu mengasihi Dia. Mari kita berikan rasa kasih kita, cinta kita dalam penyembahan kita kepada Dia. Mari kita katakan bersama dalam pujian, I love you Lord.
saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu, sekali bersama-sama ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Biarlah saat Kau naik ke surga, kami semakin yakin bahwa Kau Allah yang menyediakan tempat bagi kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami siap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu sukacita kita, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Puji namanya. Kita nyanyikan semuanya. Terpujilah nama Tuhan.
Ibu Saudara, kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kuasanya tidak pernah berubah, selalu ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa
tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi akan bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur buat pagi ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mengingat bagaimana Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Saya ambil bagian B. Saya akan bacakan buat saudara. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mengingat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan saat ini kami mohon Tuhan membuka hati kami, memberikan pengertian buat kami sehingga kami mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Pergi untuk Kembali. Kita seringkali melihat atau menyaksikan satu peristiwa ketika seseorang pergi dari rumah untuk bekerja atau untuk merantau, dan dia pasti akan kembali. Kembali tentunya membawa hasil, kembali tentunya ketika itu dia membawa satu kebahagiaan. Saat ini dia pergi untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Contohnya kalau untuk yang bekerja. Nah, demikian halnya saudara, kalau kita bandingkan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia pergi dari dunia ini, dia menuju ke surga, dan saat ini dia sedang menyiapkan tempat. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Ini satu berita bahagia bagi kita, oleh karena sungguh ini adalah bukan hanya dongeng belaka, tetapi ini adalah satu cerita yang nyata, dan itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, berdampak sampai hari ini, dan bahkan sampai kepada kekekalan. Nah, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, apa yang dapat kita lihat? Yang pertama saudara, misi Yesus di bumi ini telah selesai. Mengapa demikian? Apa misinya? Yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil, dia sudah lakukan. Kita lihat dari Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Jadi saudara, misi Yesus di dalam dunia ini adalah untuk memberitakan Injil. Banyak orang berbicara untuk menyembuhkan orang. Itu bukan misi yang sesungguhnya. Sesungguhnya adalah untuk memberitakan Injil. Tapi di dalam perjalanan dia boleh melakukan mujizat, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Itu yang dia lakukan. Dan semua itu saudara, sudah selesai dia lakukan. Yang kedua, memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Saya akan bacakan juga buat Bapak Saudara. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Banyak saat ini orang seringkali minta dilayani, minta diperhatikan, tetapi mereka tidak mau melayani, mereka tidak mau memperhatikan orang lain. Semuanya yang tertuju kepada dirinya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kalau dia mau enak-enak mungkin dia bisa saja. Tetapi yang dia lakukan, dia mau melayani, bukan untuk dilayani. Dan dia katakan memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Apa buktinya? Yesus telah selesai melaksanakan misinya. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat yang berbunyi, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dia sudah memuliakan Allah. Dan dikatakan apa tadi? Mempermuliakan Allah di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepada dia untuk dilakukan. Jadi dia misinya sudah selesai. Dan dia sudah melakukan semua itu dengan sepenuh hati dan sesuai dengan rencana Allah. Bahkan di dalam 7 perkataan salib, Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Apa yang ditugaskan, apa yang harus dia lakukan di dalam dunia ini, dia katakan sudah selesai. Nah saudara, jadi yang pertama, kenapa dia pergi dari dunia ini? Yaitu, misi Yesus di dunia telah selesai. Saya berpikiran, jika tugasnya belum selesai, mungkin Yesus tidak naik ke surga. Sebab Allah senantiasa berjanji untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Janjinya iya dan amin. Jadi saya percaya bahwa kenapa dia naik ke surga, dia kembali untuk menyiapkan tempat bagi kita. Bagi saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, sungguh alangkah indahnya bukan? Ada satu janji yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, tugas pemberitaan Injil sekarang telah diserahkan kepada gerejanya. Kalau dulu Tuhan Yesus yang memberitakan Injil bersama dengan murid-muridnya, di zaman modern ini sekarang, tugas pemberitaan Injil telah diserahkan oleh Yesus kepada gerejanya. Mengapa demikian? Oleh sebab sebelum naik ke surga, Yesus telah memberikan tugas, yaitu amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itulah amanat agung Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya. Bukan untuk pendeta, bukan untuk perancang, bukan hanya untuk diakon atau pejabat-pejabat gereja lainnya. Tetapi tugas ini adalah tugas bagi setiap orang percaya. Misi Tuhan Yesus yang utama sekarang menjadi misi utama gereja, yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak membiarkan sendirian untuk melaksanakan misinya, melainkan dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita bisa lihat nanti. Ya, dia tidak membiarkan kita sendirian, tetapi Allah ikut campur tangan. Dan bahkan hari ini telah digenapi, ya, di dalam Kisah Rasul pasal kedua. Kita bisa lihat nanti. Kapan digenapi? Ketika Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kenaikan dulu, baru nanti hari Pentakosta. Nah, saudara, tugas pemberitaan Injil ini sudah diserahkan kepada kita. Apakah kita sudah memberitakan Injil? Mari kita jangkau. Saya katakan, selalu bilang, jangan yang jauh dulu. Mari kita lihat sekitar kita. Apakah keluarga kita sudah percaya Tuhan Yesus? Semuanya. Sanak famili kita, saudara dekat, saudara jauh. Mari kita ingat mereka. Kalau masih ada yang belum percaya Tuhan Yesus, mari kita jangkau mereka, kita doakan mereka. Baru kita keluar, teman-teman kita, teman dari suami atau istri kita. Adakah yang belum percaya Tuhan Yesus? Baru kita melangkah kepada yang lain lagi. Orang tua dari siapa? Teman-teman dari anak kita. Mungkin mereka juga ada yang belum percaya Tuhan Yesus. Mari kita pikirkan, apa yang dapat kita lakukan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Karena ini adalah tugas yang diberikan sebelum dia naik ke surga. Itu menjadi amanat bagi saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, dengan demikian, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia, berarti misinya telah dilimpahkan kepada gereja. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan melakukan hal ini. Jangan saling menyalahkan. Dia juga belum, ya semuanya juga ada yang udah, ada yang belum. Ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Tapi bagaimana kalau kita ada tetapi kita tidak berani? Mari kita ajak teman kita. Kalau malu, ajak pendetanya. Ajak saya. Ajak ibu pendeta. Ajak guru sekolah minggu mungkin. Siapapun yang dapat saudara jangkau. Ayo temani. Saya punya teman yang harus dijangkau. Yang harus mendengar kabar sukacita. Mari saudara, kita bergandengan tangan. Sebab pelayanan tidak dapat berdiri sendiri. Kita perlu untuk saling menyokong satu dengan yang lain. Yang ketiga, saudara, Yesus tadi menyediakan tempat bagi kita umatnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya ada satu jaminan. Kita tidak akan menjadi yatim piatu. Sekalipun di dalam dunia ini begitu sulit kita melakukan penginjilan. Mungkin kita harus mengalami aniaya. Tapi kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Yesus pergi ke surga, salah satunya adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Setelah selesai mempersiapkan tempat di surga, maka ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dengan demikian, kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Saudara, kapan dia akan kembali kita tidak tahu. Dia katakan dia akan datang seperti pencuri. Artinya, kita tidak tahu. Yang penting kita berjaga-jaga. Kalau pencuri tidak akan pernah memberitahu saudara kapan dia akan datang.
Tapi ketika kita lengah, dia pasti datang. Apakah kita akan menanti lengah Tuhan Yesus datang? Ketika kita ada di luar Kristus, ketika kita tidak ada bersama dengan dia, ketika kita tidak melayani dia, ketika kita sedang undur, ketika kita sedang ngambek, marah sama Tuhan, saya katakan itu murahan. Tetap layani Tuhan, saya katakan. Mari kita bersama-sama memfokuskan diri kita, dan kita berjaga-jaga supaya kapanpun Yesus datang, kita siap. Kita akan ada bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Di sana kita tidak akan lagi mengalami penderitaan, tidak akan lagi mengalami sakit penyakit atau masalah-masalah yang sering kali melanda kehidupan kita. Tapi di sorga kelak, di sorga kelak, kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalaminya untuk selama-lamanya. Kita mengalami selama-lamanya bersama-sama dengan dia, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Yang keempat, saudara, Yesus akan datang kembali. Perhatikan ini. Ketika murid-murid Yesus menatap ke langit, melihat Yesus yang naik ke surga dan ditutupi awan, para malaikat datang kepada mereka. Seperti yang sudah tadi kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang sekarang terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang di awan-awan, menjemput saudara dan saya. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini, bahkan dengan cara yang sama tadi saya katakan. Seperti dia naik ke surga, ya, dengan penuh kemuliaan dan disertai dengan para malaikat. Sungguh luar biasa, saudara. Di saat pandemi ini, saudara, seringkali kita berpikir, rasanya inikah akhir dari semua? Sekarang begitu sulit kita berhubungan satu dengan yang lain. Bahkan ibadah pun secara online. Banyak hal yang dapat kita lakukan semuanya secara online. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak orang yang berputus asa. Karena dia tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tidak bisa mudik. Bukan karena tidak boleh. Karena kita mencegah penyebaran COVID-19 ini supaya tidak semakin parah. Kita tahu akhir-akhir ini berita di India begitu mengerikan. Bahkan menjadi satu klaster yang mengerikan. Jangan sampai itu terjadi bagi Indonesia. Nah, saudara, jangan pernah kita berputus asa. Sekalipun kita sekarang dibatasi, tapi kita dengan cara online, kita masih bisa lakukan ibadah. Sekalipun mungkin banyak orang juga yang tidak beribadah akhirnya. Karena mereka keasikan ada di rumah. Sudah 1 tahun. Mereka jenuh. Bahkan mereka beribadah. Aduh, rasanya nggak beribadah. Saya katakan hadirat Tuhan tetap nyata. Ketika saudara dan saya bersama-sama dengan keluarga berkumpul 2 orang, 3 orang, bahkan seorang, kita pusatkan pikiran kita ini kepada dia. Dan kita percaya satu saat dia akan datang kembali ke dalam dunia ini menjemput saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan segera datang. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Kedatangannya haruslah kita nantikan dengan cara berjaga-jaga senantiasa. Seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena kita tidak tahu kapan dia akan datang ke dalam dunia. Perumpamaan yang sangat indah dan menyentuh hati saudara dan saya adalah perumpamaan 10 gadis yang bijaksana dan 10 gadis yang bodoh. Kita perhatikan bagaimana yang berjaga-jaga dan bagaimana yang abai. Ya, dia tidak mempedulikan kapan mempelai itu datang. Akhirnya mereka kehabisan minyak dan dia spontan panding mencari minyak dan akhirnya tidak ketemu
dan mereka ditolak. Bagaimana dengan 10 gadis yang bijaksana? Dia mempersiapkan segalanya. Ketika dia tertidur, dia bangun dan dia sudah siapkan minyak itu. Sehingga dia bisa menyambut kedatangan mempelai. Demikian halnya kita, saudara. Kita harus juga berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat kembali Yesus yang pergi, naik ke surga, satu saat nanti dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Itu janjinya. Kalau janji yang pertama dia sudah genapi. Dia datang ke dalam dunia ini dengan cara yang hina. Dalam wujud manusia, seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, seorang bayi yang tidak berdaya, dan dia genapi. Dan tentunya janji yang kedua, dia akan datang di awan-awan menjemput saudara dan saya. Itu pun janjinya. Dan saya percaya Tuhan akan genapi itu segera. Tuhan Yesus akan datang menjemput saudara dan saya. Waktunya kita tidak tahu, sebab itu berjaga-jagalah, karena kedatangannya sudah dekat. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami, dan satu saat Engkau akan kembali menjemput kami di awan-awan untuk kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya.
tiba saatnya bagi kita sekalian untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan dan juga untuk perpuluhan. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mempersiapkannya, atau Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa mengirimkannya melalui rekening yang tertera di layar. Dan juga kami mengajak dan mengingatkan pada adik-adik sekalian, murid-murid sekolah minggu yang akan memberikan persembahan, bisa menitipkannya kepada ayah atau ibu, dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa mengirimkannya kepada kami di gereja. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi ini. Mari kita akan memohonkan berkat tercurah atas kehidupan kita. Bapa di dalam surga, segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Di akhir ibadah pagi ini, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami, biarlah Engkau Allah yang memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.